Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman sekalian seperti biasa di hari Jumat jam 10 pagi sampai jam 11 pagi kita bertemu dalam dakwah online dengan tema yang berbeda-beda setiap pekannya. Sebelum Uma mulai, seperti biasa Uma akan menyapa satu persatu seluruh santri, khususnya seluruh santri Maskan Hufad. Kita mulai dari Maskan Hufad Pusat, Bintaro, Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Apakah ada? Di absen dulu ya, maaf ya teman-teman lainnya ya. Maskanul Hufad Pusat Bintaro, Tangerang Selatan. Suaranya mana? Boleh dikeluarkan suaranya? Ada nggak? Atau hostnya bisa bicara? Oke, ada ya. Hostnya belum buka suaranya. Oke. Berarti ada ya? Oke, Maskanul Hufad. Ada Maskanul Hufad Pusat? Ada, Uma, ada. Oke. Mana suaranya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ada di situ ya. Maskanul Hufad Cijeruk Bogor. Assalamualaikum. Oh, ketawa. Maskanul Hufad Pamijahan Bogor. Assalamualaikum. Oke, ada lah ya, insya Allah ya. Ini Uma husnuzan nih. Assalamualaikum, Maskanul Hufad Jambi. Masya Allah. Oke. Maskanul Hufad Padang. Assalamualaikum. Oke, Uma udah kelihatan tuh wajah-wajahnya. Maskanul Hufad Medan Marendal. Assalamualaikum. Kasihan suaranya di mute nggak kedengeran, tapi Oma lihat kok. Maskanul Hufad Menteng, Medan. Assalamualaikum. Maskanul Hufad Ikhwan, apakah sudah bergabung? Oke, oh iya, dada. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik bagi anak muda pada umumnya. Karena seperti, ya, oke. Di mute ya, kita akan mulai. Dan juga tentu saja semua para teman-teman dimanapun berada, dan para donatur Maskanul Hufad, dan juga semuanya yang telah bergabung pada hari ini. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di dakwah online. Hari ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas sesuatu yang biasanya digemari oleh anak-anak muda. Seperti yang kita tahu, sekarang tanggal 12 Februari. Artinya, sebagian anak muda di luar sana, biasanya pada tanggal 14 Februari merayakan yang namanya Valentine's Day. Wah, apakah itu Valentine's Day? Dan apakah teman-teman mengikuti perayaan-perayaan itu? Seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, ini Uma tidak akan membahas mengenai Valentine's Day itu apa. Uma yakin teman-teman semua sudah tahu. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah hakikat cinta sejati. Namun berhubung karena sebentar lagi sebagian orang di luar sana merayakan Valentine's Day, jadi nggak apa-apa lah kita tahu sedikit supaya kita nggak termasuk orang yang ikut-ikutan. Seperti yang sudah teman-teman tahu, membicarakan mengenai Valentine's Day itu adalah berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno sebenarnya. Jadi Valentine itu menjadi ritual agama pada agama tertentu yang kemudian dirubah peringatannya menjadi tanggal 14 Februari. Pada saat itu bertepatan dengan wafatnya atau meninggalnya salah seorang tokoh Roma yang hidup di sekitar abad ketiga namanya Valentine, yang dianggap tokoh tersebut sebagai pejuang dan pembela cinta. Ini menurut The World Book Encyclopedia tahun 98. Jadi sudah kita tahu bahwa secara singkat sejarah Valentine's Day itu bukan berasal dari sejarah Islam, melainkan dari sejarah keagamaan Romawi kuno.
Sehingga tentu saja sikap bagi seorang muslim adalah tidak ikut-ikutan pada sebuah perayaan yang bukan berasal dari perayaan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka akan termasuk kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi secara singkat kita sudah tahu bahwa Valentine's Day berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno dan untuk memperingati meninggalnya salah seorang tokoh Roma yang dianggap sebagai pejuang atau pembela cinta. Dan kita tidak ikut-ikutan dengan itu. Kita punya perayaan-perayaan sendiri, kita punya kebiasaan-kebiasaan sendiri dan bagi kita seluruh hari adalah hari kasih sayang. Baik, biasanya apa sih yang dilakukan oleh orang-orang ketika Valentine's Day, orang-orang di luar sana ya? Mereka biasanya akan memberikan barang-barang tertentu atau melaksanakan pesta-pesta tertentu dengan orang-orang yang dicintainya, bisa itu orang tua, atau yang paling sering sebenarnya dengan kekasihnya. Maka kita lihat teman-teman sekalian, sebelum Uma membahas mengenai hakikat cinta sejati, Uma ingin bercerita kepada teman-teman semua sebuah kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita untuk tidak menempatkan cinta yang salah kepada hambanya Allah yang tidak diikat dalam ikatan yang halal. Uma akan bercerita kisah dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sangat jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang wanita. Namanya adalah Laila bintu Al-Judi. Bagaimana kisahnya teman-teman sekalian? Jadi suatu ketika Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu ini beliau sedang berpergian untuk berniaga ke negeri Syam. Kemudian di tengah perjalanan, Abdurrahman bin Abu Bakar ini melihat ada seorang wanita yang sangat cantik, rupawan namanya Laila. Dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Atau mungkin biasa kita kenal love at the first sight. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian akhirnya namanya orang jatuh cinta jadinya bikin syair-syair yang meluapkan rasa cinta dan rindunya kepada sang wanita ini. Apa kata Abdurrahman bin Abu Bakar teman-teman sekalian ketika ia dalam keadaan yang jatuh cinta membuat syair yang sangat luar biasa. Biasa kita kalau jatuh cinta lebih kreatif ya. Apa yang ditulis oleh oleh Abdullah bin Abi Bakar ini, aku senantiasa teringat dengan Laila. Ada apa dengan diriku sesungguhnya? Hatiku ini senantiasa diselimuti oleh bayang-bayang wanita tersebut. Paras wajahnya selalu membayangi mataku dan menghuni batinku. Kapan aku bisa berjumpa lagi dengannya? Jadi dilanda rasa rindu, dilanda rasa cinta ketika tidak lagi melihat Laila. Kemudian karena Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu ini terus-menerus mengucapkan nama Laila. Biasanya kalau kita cinta pada seseorang, kita senang untuk menceritakannya, kita senang untuk menyebut-nyebut namanya. Karena Abdurrahman ini begitu sering menyebut nama Laila, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa kasihan dengan Abdurrahman yang sedang jatuh cinta ini. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab mengutus pasukan perang ketika kalian berhasil menaklukkan negeri Syam. Kan aku gak memaksa. Maka Umar bin Khattab pada saat itu berpesan kepada para pasukan, kalau kalian melihat yang namanya Laila binti Al-Judi dan ia termasuk dari tawanan perang, maka pada saat itu berikanlah tawanan perang itu, Laila itu kepada Abdurrahman. Singkat cerita, akhirnya Abdurrahman ini menikah dengan Laila. Dan begitu bahagianya hati Abdurrahman ketika bisa menikah dengan Laila. Lambat laun, waktu terus berjalan. Tiba-tiba Laila ini diberi sakit oleh Allah yang menyebabkan bibirnya ini terlihat berbeda. Jadi wajahnya nggak terlihat cantik lagi. Lalu ternyata berbalik rasa cinta yang tadinya menggebu-gebu. Ketika sudah menikah, apalagi dengan fisik Laila yang tidak cantik seperti dulu, pada akhirnya berkurang, memudar, hingga akhirnya Abdurrahman menjadi sangat kasar pada Laila. Dan Laila ini tentu saja mengadukan kepada saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka diadukan, kenapa sekarang Abdurrahman kasar kepada saya setelah menikah dengan saya. Maka apa kata Aisyah, teman-teman sekalian, menegur saudaranya ini, wahai Abdurrahman, dulu engkau mencintai Laila dan sangat berlebih-lebihan dalam mencintainya, berlebih-lebihan dalam memuja-mujinya. Dan sekarang engkau membencinya dan berlebihan dalam membencinya.
Sekarang engkau pilih, engkau berlaku adil kepadanya atau engkau mengembalikan dia kepada keluarganya. Akhirnya Abdurrahman pun menceraikan Laila. Kisah ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman sekalian. Kita penasaran kenapa ya ini bisa terjadi? Dulu Abdurrahman sangat tergila-gila dan jatuh cinta pada Laila, seakan-akan semuanya diberikan kepada Laila. Hadiah-hadiah semuanya untuk Laila. Namanya orang cinta. Dan mungkin pada saat itu beranggapan bahwa cinta utamanya adalah Laila. Namun ketika menikah bertahun-tahun, kok bisa rasa cinta itu berubah menjadi rasa benci? Maka kita lihat dalam hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah SAW ingatkan, wanita itu adalah aurat, harus ditutupi. Bila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan mengesankan dia begitu cantik di mata laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kenapa Abdurrahman begitu tergila-gila? Karena itu berada dalam sebuah hubungan yang haram pada saat itu, yang belum menikah, sehingga terlihatnya cantik luar biasa, tergila-gila. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang, di Valentine's Day ini banyak muda-mudi di luar sana merayakan Valentine's Day, memberikan segala macam hadiah tergila-gila kepada pasangannya. Padahal di sini kita lihat bagaimana nasihat Rasulullah SAW, syaitan akan menghiasi wanita begitu cantik di mata laki-laki yang bukan mahramnya. Dan orang-orang Arab, teman-teman sekalian, ini mengungkapkan fenomena ini dengan kalimat kullu mamnu' marghub. Setiap yang terlarang itu pasti menarik. Setiap yang terlarang itu pasti memikat. Atau pepatah Arab mengatakan cintamu kepada sesuatu menjadikanmu buta dan tuli. Tapi setelah berada dalam hubungan yang halal, dalam hubungan pernikahan, maka lihat bagaimana syaitan itu bekerja sekuat tenaga untuk memisahkan suami dan istri. Jadi dulu di masa hubungan yang terlarang semuanya terlihat indah, semua terlihat sempurna sehingga cintanya tergila-gila luar biasa. Tapi ketika menikah, syaitan ini akan apa? Akan senantiasa memisahkan hubungan suami istri. Yang dulunya suami tergila-gila, laki-laki tergila-gila pada perempuan, perempuannya tergila-gila pada laki-laki misalnya, ketika sudah menikah diuji dengan ujian yang luar biasa, syaitan senantiasa membuat yang halal itu tampak membosankan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka mempelajari dari Harut dan Marut, nama dua syaitan ya, apa yang dengannya mereka dapat menceraikan atau memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Al-Baqarah 102. Jadi kita bertanya-tanya nih, bagaimana kita harus bersikap dalam menyikapi cinta itu? Ternyata kita diminta untuk bersikap sewajarnya dan senantiasa menggunakan nalar dan hati nurani hingga tidak mudah hanyut pada bualan dusta dan janji-janji palsu dari syaitan-syaitan tersebut. Jadi kisah ini mendatangkan pembelajaran untuk kita teman-teman sekalian, bahwa bagi orang yang dulu mengatakan, oh ini cinta saya, ini cinta sejati saya, adalah dengan si fulanah, adalah dengan si fulan, buktinya saya nggak bisa melupakannya dan sebagainya. Ternyata itulah apa-apa yang dihiasi oleh syaitan. Segala sesuatu yang terlarang akan terasa memikat, akan terasa menarik. Itu cuma cerita saja ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada definisi dari cinta sejati. Karena hari ini kita membahas mengenai hakikat cinta sejati. Jadi cinta sejati itu apa sih? Yang selama ini sering kita dengar, engkaulah cinta sejati saya, engkaulah cinta segala-galanya buat saya. Yang dimaksud sejati adalah cinta yang kita akan merelakan apa yang kita miliki untuk seseorang yang kita cintai, sehingga tidak menyisakan sedikit pun pada diri kita. Kita akan melakukan apa saja yang dia mau, kita akan tunduk dan patuh kepadanya. Itu disebut dengan cinta sejati. Mau ulangi lagi, cinta sejati adalah merelakan apa yang kita miliki untuk seseorang yang kita cintai, sehingga tidak menyisakan sedikit pun apa yang ada pada diri kita. Kita akan melakukan apa saja yang dia mau, dan kita akan tunduk dan patuh pada setiap perkataan-perkataannya. Itu yang disebut dengan cinta sejati. Maka pertanyaannya, lalu cinta sejati itu diberikannya untuk siapa? Orang-orang di luar sana, kekasihnya mengatakan, ayo lakukan ini, dia lakukan. Ayo, kalau kamu nggak melakukan, kamu nggak sayang pada saya, dia lakukan. Jadi cinta sejati itu
bukan diberikan kepada manusia. Nggak jualan. Karena cinta pada manusia itu harus ada batasnya. Sementara yang disebut dengan cinta sejati tidak menyisakan sedikit pun yang ada pada diri kita. Cinta kepada makhluknya Allah itu harus ada batasnya. Cinta pada orang tua harus ada batasnya. Cinta pada anak harus ada batasnya. Apalagi cinta pada kekasih yang bukan mahram bagi kita. Batasnya apa sih? Batas cinta kita kepada seseorang itu apa sih? Yaitu seorang mukmin yang mengaku beriman wajib mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dari segala macam kecintaan. Itu batasnya. Batas kita mencintai seseorang adalah bahwa kita mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dari segala macam kecintaan. Jadi cinta pada sesuatu atau pada seseorang itu tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita lihat hadis riwayat muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan semua umat manusia. Jadi batasan kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang adalah Allah dan Rasul-Nya lebih didahulukan dibanding dengan mencintai yang lain-lain. Atau teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubbul lillah. Walladzina amanu asyaddu hubbulillah." Orang-orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut sebagai orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah memenuhi hati seseorang dengan kelezatan dan manisnya iman. Kita lihat bahwa ketika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka salah satu yang kita dapatkan adalah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Caranya gimana? Nikmat rasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah jatuh cinta, biasanya kita akan senang untuk berjumpa, senang untuk ngobrol lama-lama. Jadi kalau sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka salah satu terlihat ketika dia merasakan kenikmatan iman Islam di dalam dirinya. Kenikmatan iman dan Islam itu akan terlihat pada saat dia merasa nikmat dalam beribadah. Nikmat berlama-lama beribadah. Nikmat dengan sujudnya. Nikmat dengan rukuknya. Nikmat dengan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita sebut sebagai dia merasakan kemanisan iman. Dikala orang lain terpaksa dalam beribadah, dikala orang lain merasa, ya udah waktu sholat lagi. Ya, kenapa harus ngaji lagi? Tapi ketika dia sudah merasakan nikmat, maka dia merasakan nikmatnya iman dan Islam karena hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Akan dapat merasakan manisnya iman seorang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelari Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa beliau digelari Khalilullah, kekasih Allah? Karena salah satunya beliau mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu senjanya sudah lama menantikan seorang anak. Kemudian terus bermunajat kepada Allah, akhirnya Allah berikan anak. Sudahlah anak bayi itu berada di tangannya, tiba-tiba Allah perintahkan untuk dipisahkan. Anak itu ditaruh, diletakkan ke lembah yang tandus tak berpenghuni, yaitu negeri Mekah. Sementara Nabi Ibrahim berada di Palestina. Nabi Ibrahim melakukan itu. Padahal Nabi Ibrahim lama berpuluh-puluh tahun menunggu kehadiran anak. Namun ketika Allah perintahkan anak itu dipisahkan dari dirinya, maka beliau lakukan. Ketika anak itu semakin besar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba Allah perintahkan lagi agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih sang anak. Dilakukan tidak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dilakukan. Sebagai bukti bahwa Allah lebih dicintai daripada anak yang dinanti-nantikannya selama ini. Dan itu tidak bisa kita lakukan.
mustahil rasanya kita lakukan. Kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak bisa sampai kepada derajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu kecintaannya kepada Allah. Maka luar biasa digelari sebagai Khalilullah. Ya. Baik, sekarang Uma akan membahas apa sih indikasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda kita cinta kepada Allah itu bisa dilihat dari mana sih? Indikasi atau tanda-tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu, bahwa kita biasanya akan mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka walaupun kita tidak kenal misalnya, ketika melihat orang-orang yang salih, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran, orang-orang yang melakukan amal salih, kita cinta kepadanya. Itu namanya bahwa salah satu indikasi bahwa kita mencintai Allah adalah dengan kita mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai para penghafal Quran, kita mencintai orang-orang yang salih, kita mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu adalah indikasi kita cinta kepada Allah. Kita tidak saling mengenal mungkin satu sama lain, tapi kecintaan kita kepada Allah ternyata mengikat hati-hati kita untuk saling mencintai. Maka indikasi cinta kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka tidak ada salahnya teman-teman sekalian untuk mengatakan pada teman kita, uhibbuki fillah atau uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, dan kita balas, semoga Allah mencintaimu yang engkau mencintaiku karenanya. Ya, jadi kita saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kedua, indikasi cinta kepada Allah adalah membenci perilaku orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya, membenci perilaku orang-orang yang maksiat. Kita bukan membenci orangnya, tapi membenci perilakunya. Membenci perilaku yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak suka melihat kemaksiatan. Kita nggak suka melihat kezaliman. Kita nggak suka melihat sebuah perbuatan dosa. Maka Rasul ingatkan kalau kita sedang melihat atau menyaksikan atau tahu adanya perbuatan dosa, kita halau dengan kekuatan kita atau dengan kekuasaan kita. Kalau nggak bisa dengan lisan kita. Kalau tidak bisa dengan hati kita dan kita mengingkari itu perbuatan yang buruk, bukan kita membenarkan perbuatan maksiat itu. Jadi indikasi kita cinta kepada Allah adalah kita membenci orang-orang atau perilaku orang-orang yang membangkang daripada Allah. Kemudian yang ketiga, indikasi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu bukti bahwa engkau mencintai Allah dan Rasul-Nya. Gampang mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya di lisan saja. Semua orang juga bisa. Kalau di lisan saja, lidah tidak bertulang, mudah mengatakan demikian. Tapi bukti bahwa engkau mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mencintai apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi tidak disebut cinta kepada Allah dan tidak pantas engkau mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya kalau tidak meneladani Rasulullah, tidak mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman lihat nih ya, bahwa Allah menceritakan bagaimana ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam surah Al-Maidah ayat 18. Teman-teman lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Padahal kalau mengaku cinta berarti harus menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan memaafkan dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti Allah dan Rasul-Nya. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu bukti betul-betul engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang
Yang berikutnya adalah apa saja sih sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa-apa yang menyebabkan mendatangkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala? Atau dengan kata lain, gimana caranya supaya kita bisa mencintai Allah? Itu caranya gimana? Karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana bisa mencintai Allah. Cara mencintai Allah yang pertama adalah supaya engkau bisa cinta kepada Allah. Pertama, mengenal nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Merenung dan mengenal nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu selama ini, teman-teman sekalian. Perhatikan surah An-Nahl ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Supaya cinta kepada Allah, maka cara yang pertama mengenal nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hitung, bayangkan, renungi betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Engkau diberikan kesempurnaan fisik, alhamdulillah nikmat dari Allah. Engkau diberikan ayah, ibu, keluarga yang mungkin orang lain di luar sana hidup sebatang kara, alhamdulillah. Engkau diberikan kesehatan di mana orang di luar sana mungkin masih terkapar di rumah sakit, alhamdulillah. Banyak yang harus disyukuri, teman-teman sekalian. Sekecil apapun, disyukuri atas kehidupanmu sehingga tidak pernah yang namanya mengeluh atau bahkan mengatakan, kenapa ya Allah harus seperti ini? Karena engkau sibuk dengan menghitung-hitung nikmat Allah yang memang tidak pernah bisa engkau hitung. Ya, pertama, mengenal nikmat dan karunia Allah. Itu cara untuk kita mencintai Allah. Kemudian yang kedua, mengenal Allah dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat baik Allah. Misal, Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Pada saat kita merasa, ya Allah nggak punya rizki nih, tapi kita ingat Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Nggak mungkin Allah membiarkan hambanya mati kelaparan. Burung aja nggak mati kelaparan. Allah kasih kok rizkinya, apalagi manusia. Atau hewan-hewan lainnya. Allah kasih rezekinya apalagi manusia. Jadi membuat kita cinta kepada Allah dengan merenungi, mengingat nama-nama dan sifat baik Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Allah Al-Fattah, Allah pembuka rahmat. Allah Al-Basit, Allah yang maha melapangkan. Misalnya kita ngerasa, gimana sih ini kehidupan terasa sangat berat, kehidupan terasa sangat sulit. Kemudian kita ingat Allah As-Sami', Allah Al-Basir, bahwa Allah yang maha mendengar, Allah maha melihat, Allah Al-Adil, Allah maha adil, Allah Al-Latif, Allah maha lembut. Jadi dengan begitu kita mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah, kita mencintai Allah. Jadi Asmaul Husna itu dibaca, direnungi sifat-sifat baik Allah yang membuat kita kenal dengan sifat Allah dan membuat kita cinta kepada Allah. Ketiga, tentu saja cara untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja teman-teman yang membaca Quran siang dan malam, teman-teman telah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dalam keseharian, zikrullah paling mudah. Teman-teman bisa berzikrullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi setiap hari lisannya basah dengan zikrullah. Dan tentu saja Al-Qur'an itu adalah zikir terbaik untuk kita, teman-teman sekalian, ya. Dikatakan bahwa siapa yang cinta pada sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebutnya. Jadi kalau kita mencintai seseorang, bisa kita sering sebut namanya. Begitu pula kalau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sering-sering sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan ini basah dengan zikrullah. Kalau Rasulullah SAW ingatkan, falyakul khairun aw bicara yang baik atau diam. Jadi mukmin ini diperintahkan ketika dia berbicara, yang keluar dari mulutnya itu yang baik, yang penuh hikmah, yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan manfaat. Kalau tidak bisa bicaranya itu yang baik, diamnya seorang mukmin itu bukan diam bengong, kosong, melamun, atau bahkan memikirkan hal-hal yang maksiat, tapi diamnya seorang mukmin itu adalah zikrullah. Jadi dia tenang. Diamnya terlihat tenang karena sebenarnya lisan dan hatinya sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tentram. Apapun yang terjadi, sepanjang engkau mencintai Allah dengan cara salah satunya mengingat Allah, maka hatimu akan menjadi tentram. Manusia diberikan berbagai macam ujian yang berbeda-beda. Tapi sepanjang engkau mencintai Allah, sepanjang engkau senantiasa ingat kepada Allah, tidak akan ada lagi rasa takut, rasa cemas berlebih-lebihan, sedih berlebih-lebihan, hampa, kosong. Tidak. Karena janji Allah, barang siapa yang mengingat Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Maka begitulah teman-teman sekalian, itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa hatinya dipenuhi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa dari Rasulullah yang mungkin kita bisa ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasulullah SAW berdoa, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Aku memohon kepadamu agar dapat mencintaimu ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Jadi Rasulullah SAW berdoa yang pertama, aku mohon ya Allah agar aku dapat mencintaimu. Maka minta sama Allah agar hati kita dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati udah cinta kepada Allah, maka kita akan semakin terasa nikmat ibadahnya. Kita mencintai apa-apa yang Allah perintahkan, dan kita takut dan gak mau dan membenci perbuatan-perbuatan maksiat. Itu adalah efek dari kita cinta kepada Allah. Seorang Rasul saja. Di-mute dulu boleh? Seorang Rasul saja masih terus berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar dapat mencintaimu. Aku mohon kepadamu agar dapat mencintai orang-orang yang mencintaimu. Artinya Rasul minta kepada Allah agar hati kita dipenuhi untuk mencintai orang-orang yang saleh. Hati kita dipenuhi untuk mencintai orang-orang yang taat beragama. Karena banyak loh di luar sana justru orang-orang saleh jauh daripada dirinya. Dia tidak dekat dengan orang-orang yang saleh. Jadi doa kepada Allah agar aku dapat mencintai orang-orang yang saleh. Dan Rasulullah berdoa yang ketiga, dan aku minta kepadamu ya Allah agar mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Jadi amal-amal yang kita lakukan terasa nikmat. Kita mencintai amal tersebut. Ada orang yang rindu di sepertiga malam, rindu udah ketemu nih siang, tapi rindu ingin di sepertiga malam. Ingin ketemu di malam hari dengan Allah. Rindu dengan tahajudnya. Ada orang yang, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang tersebut, kita mencintai amal yang mendekatkan diri kita untuk mencintai Allah, kita rindu dengan bulan Ramadan. Karena jenis orang beda-beda teman-teman sekalian. Ramadan sebentar lagi ya. Mungkin sekitar 1 bulan lebih, 1-2 bulan lagi lah, 1 bulan lebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada jenis orang yang benci datangnya bulan Ramadan. Naudzubillah min zalik. Ada orang yang biasa-biasa saja. Mau ada Ramadan, nggak ada Ramadan sama aja. Nggak ada yang spesial. Tapi bagi orang yang mencintai Allah, bagi orang yang ingin dekat kepada Allah, dia merindukan bulan suci Ramadan. Bulan di mana di dalamnya dia bisa beribadah full. Misalnya seperti itu. Ya, jadi di sini kita belajar teman-teman sekalian bahwa hakikat cinta sejati adalah kita memberikan semuanya, tidak ada yang tersisa lagi dalam diri kita, dan kita tunduk patuh sebagai konsekuensi dari cinta sejati itu. Dan cinta sejati ternyata tidak bisa diberikan kepada manusia. Karena cinta kepada manusia itu ada batasnya. Cinta manusia, walaupun sebagai manusia biasa, cinta sama anak gitu, nggak ada orang tua yang nggak cinta sama anak. Ternyata kita belajar dari kisah Ibrahim alaihissalam, cinta pada manusia ada batasnya. Cinta pada orang tua ada batasnya. Cinta pada orang-orang yang kita cintai luar biasa, ternyata semua ada batasnya. Dibatasi oleh agama, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu mudah disebutkan, tapi sulit dalam pelaksanaannya, teman-teman sekalian. Uma menutup hari ini ya, dengan kisah yang baru saja Uma dapatkan kemarin. Jadi kemarin itu Uma datang menjenguk temannya Sulaiman. Beliau anaknya masih 5 bulan umurnya. Kita ketemu di rumah sakit.
dan ibunya mengatakan saya sudah pergi ke 20 lebih dokter untuk memeriksakan anak ini. Tapi ada satu kalimat yang Uma cukup berkaca-kaca ketika beliau berbicara, dan sambil berbicara beliau mengatakan dan sambil tertawa, iya waktu di diagnosa anak ini, kena ini, kena itu, kena ini. Saya cuma bilang, apalagi sih nak, limited edition banget nak, katanya sambil bercanda, sambil tertawa. Kemudian saya katakan, apa yang dirasakan oleh Umu ketika mendengar bahwa anak ini didiagnosa penyakit nggak cuma satu, banyak sekali. Apa katanya? Katanya ya terserah Allah. Kita manusia jalanin aja. Apa yang diberikan oleh Allah, ya sudah terima. Tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, suka-suka Allah aja. Dan kita jalanin saja apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dengan begitu nggak ada lagi tuh rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Sedih iya, manusia biasa. Tapi nggak ada sedih berlebih-lebihan, takut berlebih-lebihan, stres berlebih-lebihan. Nggak ada. Karena semuanya diterima. Apa takdir dari Allah, qada dan qadar itu saya terima. Dan di situ Umar bisa menyimpulkan bahwa lihat, ibu ini sangat mencintai anak, pasti semua ibu pasti mencintai anak-anaknya. Tapi ternyata kecintaan kepada Allah yaitu diperlihatkannya dengan cara husnuzon pada Allah, prasangka baik pada Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Allah nggak akan pernah untuk membuat ia bersedih terlalu lama. Allah terus bersama dengannya. Allah terus mengabulkan doa-doanya. Allah menemaninya. Jadi dia mengatakan, saya nggak pernah merasa takut berlebihan. Saya nggak pernah merasa cemas berlebihan. Saya terima apapun yang Allah takdirkan untuk saya, dan saya manusia biasa berusaha untuk menjalaninya saja, doa dan ikhtiar. Jadi itu bukti hakikat cinta sejati, teman-teman sekalian. Ya, bagaimana kita belajar sama-sama cinta sejati pada hari ini, bahwa cinta sejati hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wajib sebagai seorang mukmin mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dibanding dari segala-galanya. Dan ketika kita mendapatkan cinta sejati itu, maka kita akan merasakan kenikmatan iman Islam di dalam diri kita, sehingga ibadah kita terasa sangat enak, sangat tenang. Ibadah kita terasa sangat nikmat, luar biasa. Dan apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut berlebihan, nggak akan cemas berlebihan. Karena kita tahu kita mencintai Allah dan Allah pun akan mencintai kita. Jadi begitu ya, dan kita juga sudah belajar bersama-sama cara mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah kita mengenal nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Kita mengenal nama-nama baik Allah, kita memperbanyak zikrullah kepada Allah, dan ingat senantiasa berdoa agar kita dapat mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan mencintai amal yang mendekatkan diri kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah hari ini sudah selesai ceramah singkat mengenai hakikat cinta sejati. Kita manusia biasa, kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uma juga banyak sekali salah dan dosa, teman-teman sekalian, tapi kita minta kepada Allah agar hati kita senantiasa dipenuhi kecintaan kepada Allah. Jadi orientasi kehidupan kita adalah gimana caranya buat Allah senang, gimana caranya Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan, gimana caranya agar apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang melanggar, bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta pada seseorang, kita kan nggak akan pernah mau menyakitinya. Kalau kita cinta pada seseorang, kita pasti akan patuh dan buat orang yang kita cintai senang terus. Begitu pula hakikat kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku cinta padanya, buat apa-apa yang membuat Allah senang, bukan malah sebaliknya. Sekian dari Uma akan serahkan kepada moderator dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Santri-santri boleh bertanya maupun teman-teman yang umum boleh bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.